Sejarah menyatakan bahwa nama Tulung Agung tidaklah timbul dengan tiba-tiba. Telah banyak musim silih berganti, berikut masa-masa yang dilampauinya, yang kesemuanya itu meninggalkan kenang-kenangan yang tersendiri di dalam lembaran riwayat terjadinya kota Tulung Agung. Apa yang dapat kita kenangkan dari nama Tulung Agung di dalam riwayat lama? Sebenarnya adalah suatu tempat lingkaran yang berpusat pada sekitar alun-alun, termasuk desa Kauman dan Kampung Dalem. Tulung Agung berasal dari dua perkataan, tulung dan agung. Kata tulung mempunyai dua arti. Pertama, tulung dalam bahasa Sanskerta artinya sumber air, atau dalam bahasa Jawa dapat dikatakan umbul. Kedua, tulung yang berarti pemberian pertolongan atau bantuan. Adapun agung berarti besar. Jadi lengkapnya Tulung Agung mempunyai arti sumber air besar dan pertolongan besar. Meskipun sumber air dan pertolongan itu berlainan artinya, namun di dalam sejarah Tulung Agung kedua-duanya tak dapat dipisahkan karena mempunyai hubungan erat sekali dalam soal asal mula terbentuknya daerah maupun perkembangannya. Dahulu orang menyebutnya Kabupaten Ngerowo. Ialah sesuai dengan keadaan daerahnya yang berupa rawa-rawa. Lalu lintas berhubungan dilakukan melalui sungai, terutama lewat sungai yang hingga sekarang masih disebut Sungai Ngerowo. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila letak daerah-daerah yang disebut-sebut orang dalam sejarah maupun cerita-cerita rakyat, kesemuanya tidak jauh letaknya dari sungai. Misalnya Gleduk, Pacet, Waung, Ketandan, Tawing, dan lain-lain. Sebelum dijadikan kabupaten, daerah-daerah itu dikuasai oleh para tumenggung di bawah perlindungan Kerajaan Mataram. Di daerah Ngerowo terdapat banyak sumber-sumber air. Di antara sumber-sumber itu yang termasuk besar atau agung airnya, ialah tempat di mana sekarang sudah menjadi alun-alun. Tempat di sekitar alun-alun ini dinamakan Tulung Agung, yang berarti ada sumber air yang besar. Dahulu daerah Ngerowo itu tidak seluas sekarang. Semenjak Ketemenggungan diubah kedudukannya menjadi kabupaten, maka diperlukan adanya perluasan daerah. Tidak cukup hanya terdiri dari rawa-rawa saja, tetapi membutuhkan pula daratan untuk kemakmuran masyarakatnya. Bantuan-bantuan dari kabupaten sekitarnya sangat dibutuhkan. Ini terjadi pada sekitar abad ke-19. Kabupaten Blitar menyumbangkan daerah Ngunut. Kabupaten Ponorogo menyumbang daerah Pegunungan Trenggalih atau Trenggalek sekarang. Sedang Kabupaten Pacitan memberikan daerah pantai selatan, ialah Ngerajun, Panggul, Perigi, dan Jombok. Dengan demikian Kabupaten Ngerowo dahulu daerahnya meliputi pula daerah Kabupaten Trenggalek. Bantuan berupa daerah itu merupakan pertolongan yang besar bagi pembentukan Kabupaten Ngerowo. Bupati pertama hingga ke-11 masih disebut Bupati Ngerowo. Baru pada tahun 1901, nama Ngerowo itu diganti dengan Tulung Agung. Ketika itu yang menjadi bupatinya adalah RT Parwo Wijoyo. Beliau yang menyaksikan perubahan nama tadi karena menjabat bupati sejak tahun 1896 hingga tahun 1901. Demikianlah asal mula Tulung Agung yang hingga sekarang masih pula sering disebut orang kota banjir. Tulung Agung mengandung makna berasal dari sumber air yang besar, tetapi dengan usaha dan bantuan yang besar dapat pula memberi pertolongan yang besar pula. Semenjak daerah-daerah Ketemenggungan digabungkan menjadi satu untuk dibentuk suatu kabupaten, maka kota Ngerowo membutuhkan tempat kediaman bupati dan alun-alun. Pertama-tama dibangun di Kalangbret, kemudian di Ringin Pitu. Tetapi karena tidak adanya kesatuan pendapat dari para tumenggung, maka pembangunan di kedua tempat itu mengalami kegagalan. Guna mengatasi hal ini diadakan pelaporan ke Mataram. Dari keraton kemudian diperoleh petunjuk berupa ilham, yang mana menyebutkan bila mana ingin membangun kota yang nantinya akan dapat langsung berdiri dan menjadi tempat yang ramai dan daerahnya menjadi subur, supaya memilih suatu tempat di sebelah utara Wajak. Di situ terdapat sumber air yang besar.
sumber tersebut supaya disumbat dan diantaranya ditanami pohon beringin yang berasal dari Mataram. Usaha penyumbatan sumber air yang besar itu tidaklah mudah. Oleh calon bupati dicarinya lah petunjuk dari seorang yang berilmu tinggi. Di desa Tawangsari terdapat seorang Kiai Sakti yang bernama Qasim alias Abu Mansur. Kiai Abu Mansur dimintai pertolongan untuk melaksanakan tugas pembangunan alun-alun tersebut, dan oleh beliau disanggupinya. Tindakan pertama yang diambilnya ialah Kiai Mansur membongkar 7 batang pohon beringin yang ditanam di desa Ringin Pitu. Kemudian lalu dicarinya persenjataan lain berupa seekor kerbau bule untuk dipergunakan sebagai sasrahan. Bantuan senjata mistik juga dijalankan, ialah dengan meminta kedatangan roh halus yang menurut cerita bernama Jinggan Joyo dan Tuntang Joyo untuk menunggui penyumbatan air tersebut. Setelah perlengkapannya dipersiapkan, maka lalu diadakan pengerahan tenaga untuk mencari ijuk guna disumbatkan pada mata air tersebut. Yang disuruh memadatkan sumber itu ialah kerbau bule tadi, dengan cara menginjak-injak tanpa istirahat, sehingga karena lelahnya sampai kehabisan tenaga dan mati, kemudian ditanam sebagai sasrahan. Di samping itu juga dibuatkan urung-urung dan saluran yang dapat mengalirkan air lewat kali jenis menuju ke Sungai Ngrowo. Air sudah tidak memancar lagi. Bibit pohon beringin yang berasal dari Mataram ditanam, yang kemudian menjadi sebuah pohon yang rindang. Oleh masyarakat setempat, pohon yang tumbuh di tengah alun-alun itu diberi nama Ringin Kurung, karena di sekelilingnya diberi pagar tembok. Ringin itu tumbang akibat angin besar sesudah zaman Jepang pada tahun 1947. Semenjak disumbatnya sumber air yang besar itu, maka lambat laun rawa-rawa menjadi kering dan merupakan daerah subur. Pengeringan rawa-rawa itu berarti pula suatu pertolongan besar bagi masyarakat setempat, termasuk kota Tulung Agung yang telah menjadi ramai seperti sekarang ini.